Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa beraktivitas hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Seperti yang kita ketahui bersama, saat ini negara kita dan negara-negara di seluruh dunia sedang menghadapi permasalahan yang sama, yaitu pandemi COVID-19, di mana hal ini sangat berpengaruh bagi kehidupan kita. Tak lupa juga termasuk di dunia pendidikan. Biasanya kita melakukan pembelajaran melalui tatap muka. Namun karena pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring. Izinkan saya berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Sri Nuryaningsih, sarjana farmasi apoteker. Sehari-hari saya mendapat tugas mengajar pelayanan farmasi di kelas 11 dan kelas 12. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas untuk memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Harapannya hal ini akan menjadi bekal bagi para peserta didik semuanya agar mempunyai cara pandang yang benar tentang sekolah, khususnya SMK Kesehatan Sadewa, sehingga nanti bisa menjadi bekal dalam melakukan pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Nah, seperti apa materinya? Mari kita simak bersama. Seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Nah, Ibu rasa adik-adik semua sudah pernah mendapatkan materi ini di SMP terdahulu, karena materi ini merupakan salah satu materi pokok pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, ketika di SMK Kesehatan Sadewa, maka adik-adik semua pun perlu mengingat lagi dan memahami wawasan Wiyata Mandala di SMK Kesehatan Sadewa agar nantinya bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik dan bisa berprestasi sesuai dengan yang adik-adik semua cita-citakan. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Yang pertama, kita akan bicara tentang pengertian wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan. Wawasan bisa berarti cara pandang atau sikap kita terhadap sesuatu. Kemudian kata yang kedua yaitu Wiyata yang berarti pendidikan. Dan yang ketiga, kata Mandala yang berarti lingkungan, bisa juga berarti tempat. Nah, wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai tempat pendidikan. Dalam Undang-Undang Sisdiknas, sekolah harus mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan di luar pendidikan. Ya, termasuk juga tujuan pribadi nih, seperti misalkan mau pamer, ya, entah pamer kekayaan, kecantikan, atau yang lain-lain. Nah, demikian juga sekolah itu tidak boleh untuk tujuan-tujuan seperti untuk konser, penyelenggaraan konser, kemudian untuk kampanye baik partai politik maupun calon legislatif, kemudian untuk syuting film ya, kecuali nanti sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Nah, di sini sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar. Kemudian apa sih isi dari Wiyata Mandala? Wiyata Mandala itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama, sekolah itu sendiri yang merupakan lingkungan pendidikan, yaitu tempat di mana proses belajar mengajar diselenggarakan. Yang kedua, wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Jadi penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah itu menjadi wewenang dan tanggung jawab penuh kepala sekolah. Kemudian untuk mencapai tujuan dari pendidikan ataupun proses belajar mengajar, maka diperlukan kerjasama antara guru dan orang tua atau wali murid. Jadi tidak bisa ya kalau
hanya salah satu saja yang berperan atau aktif di situ. Karena kalau hanya salah satu, tidak ada sinergi atau kerjasama, maka tujuan dari proses belajar mengajar akan sulit tercapai. Kemudian yang berikutnya, guru harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun berada di luar sekolah. Nah, yang terakhir, sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Sekolah harus mendapat dukungan dari masyarakat di sekelilingnya. Kemudian yang berikutnya adalah proses untuk punya atau memiliki wawasan wiyata mandala. Itu para siswa harus melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu mengetahui, yang kedua adalah mengenal, dan yang ketiga adalah mencintai. Mengetahui, para siswa harus mengetahui lingkungan fisik sekolah. Lingkungan fisik adalah lingkungan yang dapat diketahui melalui panca indera. Contohnya, mengetahui tempat ruang guru di mana, mengetahui letak perpustakaan di mana, juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di sekolah. Nah, berikutnya adalah mengenal. Setelah mengetahui letak sebuah lingkungan fisik, siswa harus mengenalnya. Berarti para siswa nanti harus memahami seluk-beluknya. Misalnya, setelah mengetahui letak perpustakaan, harus pula mengenali perpustakaan tersebut. Contohnya, apa saja yang ada di perpustakaan dan bagaimana fungsi dan cara memanfaatkan koleksi perpustakaan. Nah, setelah mengenal, tahap selanjutnya adalah mencintai. Semua lingkungan yang ada di sekolah harus dicintai. Misalnya tadi sudah mengenal perpustakaan tersebut harus dicintai dengan cara dimanfaatkan, dikunjungi, dan dijaga kebersihannya. Ingat ya, yang harus diketahui tidak hanya perpustakaan, tetapi seluruh lingkungan sekolah, mulai dari halaman paling belakang kelas hingga gerbang sekolah. Nah, ketiga tahap ini, yaitu mengetahui, mengenal, dan mencintai sekolah, tidak hanya berlaku pada lingkungan fisik, tetapi juga berlaku pada lingkungan sosial ya. Contoh lingkungan sosial adalah ada kepala sekolah, dewan guru, petugas TU, kemudian petugas perpus, penjaga sekolah, dan lain-lain. Nah, para siswa pun nanti harus mengetahui guru-gurunya, mengenal bapak ibu gurunya, kemudian mencintai bapak ibu guru tersebut dari mengetahui namanya siapa, mengenal karakternya bagaimana, dan mencintainya dalam wujud takzim, hormat, dan patuh terhadap tugas yang diberikan. Nah, sekolah sebagai wawasan wiyata mandala mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda. Namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran ya. Jadi di sini bukan sekedar transfer knowledge, transfer pengetahuan. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai lembaga itu harus memberikan pelayanan yang adil dan merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijen, dan juga kemampuan fisik. Berikutnya yaitu sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan
teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. Yang berikutnya, sekolah sebagai lembaga pembina potensi di luar intelijensi, peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Kemudian yang keenam, sekolah sebagai harus bisa mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, juga kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, kemudian toleran, ramah dan bersahabat, cinta lingkungan, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya, sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar, yaitu belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak perlu lagi menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar atau learning society. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah itu mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, apa nih peran adik-adik atau para siswa nantinya dalam Yata Mandala? Yang pertama, berperan secara aktif pada setiap kegiatan sekolah. Nah, di sini adik-adik nanti perlu berperan secara aktif, ya. Jadi ketika sekolah mengadakan kegiatan apapun, maka diharapkan bisa mengikuti dan aktif di dalamnya. Kemudian yang kedua, wajib melaporkan segala gangguan yang terjadi di sekolah. Kemudian yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dan mematuhinya. Ya, jadi para siswa diharapkan mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Kemudian yang berikutnya, memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, karena apa? Karena tentu dari Bapak Ibu guru sudah mempunyai rancangan belajar. Anak-anak semua, para peserta didik harus bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian yang berikutnya, pemanfaatan fasilitas belajar sebaik mungkin. Para peserta didik harus bisa menjaga sarana prasarana yang ada. Agar apa? Agar proses belajar mengajar yang dilakukan di sekolah juga bisa berlangsung dengan baik, ya. Jadi tidak ada kendala selama perjalanannya. Kemudian aktif mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian yang berikutnya, siswa mengikuti kegiatan berorganisasi, dan terakhir menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses belajar mengajar. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan tentang wawasan Wiyata Mandala. Ibu harap Ananda semua, para peserta didik baru, mulai sekarang punya cara pandang yang benar, memiliki wawasan Wiyata Mandala yang baik, sehingga ini akan menjadi bekal dan panduan
Ananda ke depan dalam mengikuti proses belajar mengajar di SMK Kesehatan Sadewa, sehingga apa yang menjadi cita-cita adik-adik peserta didik semuanya dapat terwujud dengan lancar dan baik, serta menghasilkan prestasi ataupun nilai yang maksimal. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Demikian materi tentang wawasan Wiyata Mandala pada kesempatan hari ini. Bagaimana Ananda semua? Semoga dengan materi tadi menambah semangat Ananda semua, para peserta didik baru di SMK Kesehatan Sadewa, untuk menuntut ilmu selama 3 tahun ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.